Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin sederhana, tapi dalam. Kalau Allah menciptakan kita dengan satu hati, kenapa hidup kita sering terasa terbelah? Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 4. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Secara fisik, kita memang cuma punya satu jantung. Tapi ayat ini bukan cuma bicara soal organ. Ini bicara tentang desain spiritual. Hati manusia tidak dirancang untuk punya dua pusat loyalitas. Tidak dirancang untuk menyembah dua arah. Tidak dirancang untuk tunduk pada banyak tuan. Karena siapapun yang memiliki hatimu, dialah yang sebenarnya mengendalikan hidupmu. Ketika kita mengucap La ilaha illallah, kita sering menerjemahkannya sebagai tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi apa itu ilah? Ulama seperti Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ilah adalah sesuatu yang dipuja hati dengan cinta yang paling dalam, takut yang paling besar, harapan yang paling tinggi, dan pengagungan yang total. Jadi pertanyaannya bukan cuma siapa Tuhanmu, tapi apa yang paling kamu takut kehilangan? Apa yang paling membuatmu cemas? Apa yang paling kamu kejar sampai mengorbankan prinsip? Karena bisa jadi, itulah ilahmu. Kadang kita tidak menyembah patung, tapi kita menyembah rasa aman. Kita menyembah pengakuan. Kita menyembah validasi. Dan hati yang tidak dipenuhi Allah akan selalu mencari sesuatu untuk dituhankan. Hari ini berhala tidak lagi berbentuk batu. Ia bisa bernama karir. Sampai sholat ditunda. Keluarga diabaikan. Prinsip ditawar. Ia bisa bernama uang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Celakalah hamba dinar dan dirham." Perhatikan, bukan sekadar orang yang punya uang, tapi hamba uang. Ada juga yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apa yang dia mau, itu yang dia lakukan. Apa yang dia suka, itu yang dia benarkan. Dan hari ini, berhala bisa berupa layar kecil di tangan kita. Likes, followers, status, validasi. Berhala modern tidak butuh patung. Ia cukup menguasai jadwalmu dan pikiranmu. Kalau hati kita mudah terpecah, maka obatnya adalah mengenal siapa yang benar-benar memilikinya. Allah adalah Al-Wahid, artinya Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada sumber rezeki selain Dia, tidak ada pemberi keamanan selain Dia, tidak ada yang mengatur masa depan selain Dia. Kalau ini benar-benar masuk ke hati, kita tidak akan terlalu takut pada manusia. Lalu Allah adalah Al-Ahad. Kalau Al-Wahid meniadakan jumlah, Al-Ahad meniadakan keserupaan. Tidak ada yang seperti Dia. Tidak ada yang setara dengannya. Ketika Bilal bin Robah disiksa di padang pasir, dia tidak berteriak panjang. Ia hanya berkata, Ahad, Ahad. Kenapa? Karena hanya yang tidak punya tandingan, yang tidak bisa dikalahkan. Kalau Allah Ahad, maka dunia tidak pernah benar-benar bisa menguasaimu. Dan Allah adalah Al-Witr. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu witr dan mencintai yang witr. Witr artinya ganjil, unik, tidak punya pasangan, tidak tergantung, dan justru karena dia tidak terbagi, dia bisa dekat dengan semua makhluk sekaligus. Dia mendengar jutaan doa tanpa bingung, tanpa lelah, tanpa tertukar. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah itu wahid, ahad, witr, kenapa hati kita masih terbagi? Kenapa keputusan kita kadang lebih takut pada opini manusia daripada murka Allah? Kenapa kita lebih panik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan keikhlasan? Tauhid bukan teori. Tauhid adalah arah hidup. Ketika hati hanya untuk Allah, dunia menjadi ringan. Tapi ketika hati penuh dunia, Allah hanya jadi nama di lisan. Dan kita hanya punya satu hati. Satu, ia tidak dirancang untuk dua cinta yang saling bersaing. Ia tidak dirancang untuk dua pusat ketakutan. Ia hanya cukup untuk satu. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah,
Ya Wahid, satukan tujuan hidup kami hanya kepadamu. Ya Ahad, jangan biarkan hati kami terlalu terpesona oleh makhluk. Ya Witr, jadikan kesendirian kami di malam hari lebih indah daripada keramaian dunia. Karena kami hanya punya satu hati, dan hati itu pantas dimiliki oleh yang satu. Wallahu a'lam.